Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok B dengan NIM sebagai berikut. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu lilin atau streamline. Dalam konteks asap lilin, fenomena streamline mengacu pada pola aliran asap yang terbentuk ketika lilin menyala dan asapnya naik ke udara. Streamline dapat digambarkan sebagai garis-garis imajiner yang menggambarkan jalur aliran fluida. Dalam hal ini adalah asap lilin. Ketika lilin menyala, panas dari api menyebabkan lilin meleleh dan menghasilkan asap. Asap tersebut bergerak ke atas karena adanya perbedaan kepadatan antara udara panas yang naik dan udara dingin di sekitar. Udara panas yang naik membawa asap bersama-sama dalam aliran yang khas. Pada saat asap naik, garis-garis imajiner yang menggambarkan aliran fluida atau streamline terbentuk di sekitar asap lilin. Setiap garis streamline menunjukkan arah dan pola aliran asap pada titik tertentu. Garis-garis ini mungkin tampak seperti serangkaian kurva atau lengkungan halus yang mengikuti jalur aliran asap. Fenomena streamline ini dapat diamati dengan jelas jika ada udara yang cukup tenang di sekitar lilin. Namun, jika ada angin atau pergerakan udara yang kuat, garis-garis streamline mungkin sulit diamati karena asap akan terpengaruh oleh arus udara yang lebih besar. Yang kedua yaitu semut bergerak atau pathline. Dalam konteks semut berjalan dalam wadah, fenomena pathline merujuk pada jalur yang diikuti oleh masing-masing semut selama pergerakan mereka. Pathline adalah garis yang terbentuk saat kita mengamati posisi semut pada interval waktu yang berbeda dan menghubungkan titik-titik ini untuk membentuk lintasan semut secara keseluruhan. Ketika semut bergerak di dalam wadah, masing-masing semut akan memiliki pathline yang unik. Pathline ini dipengaruhi oleh interaksi antara semut itu sendiri, struktur wadah, dan mungkin juga faktor lingkungan lainnya. Pathline semut dapat membentuk pola-pola tertentu tergantung pada cara semut berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Penting untuk dicatat bahwa pathline semut dapat berubah seiring waktu karena semut dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungan atau faktor lainnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang pathline semut dapat membantu kita dalam mempelajari dinamika koloni semut dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah kereta-keretaan gembira atau streak line. Dalam permainan kereta api gembira, streak line mengacu pada jejak atau lintasan yang terbentuk ketika anak-anak bergerak dalam formasi seperti kereta api dengan bergandengan tangan. Streak line ini terlihat seperti jejak yang terbentuk di tanah atau di sekitar area permainan. Bayangkan, anak-anak bergerak seolah-olah mereka adalah kereta api yang saling berpegangan tangan. Jejak yang terbentuk oleh gerakan mereka disebut streak line. Jejak ini bisa berbentuk melingkar, berliku-liku, atau mengikuti pola tertentu bergantung pada cara mereka bergerak. Jadi, streak line dalam permainan ini adalah jejak yang terbentuk ketika anak-anak bergerak bersama sebagai kereta api. Jejak ini memberikan tampilan visual menarik dalam permainan kereta api gembira. Yang keempat yaitu mahasiswa berjalan beriringan atau timeline. Fenomena aliran fluida yang terjadi dalam kasus mahasiswa yang sedang berjalan beriringan dapat dijelaskan dengan konsep visualisasi aliran fluida berupa timeline, di mana pada kasus ini mahasiswa akan berjalan pada titik yang berbeda namun dalam waktu yang bersamaan. Kecepatan dari masing-masing mahasiswa pun berbeda. Kemudian nanti akan ditarik garis di mana garis tersebut disebut dengan garis timeline, di mana timeline merupakan garis yang terbentuk dari satu set partikel yang meluncur dari waktu awal yang sama. Karena waktu selalu berubah, maka bentuk timeline setiap detiknya juga selalu berubah. Pada umumnya, garis timeline ini digunakan untuk menggambarkan profil kecepatan dari fluida.